Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Taking full advantage of Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom sekutu. Berarti Nippon sudah kalah. Saya harus beritahu Bung Karno sekarang. Ada apa datang kemari? Bung, Jepang sudah menyerah pada sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apakah benar semua itu? Benar, Bung. Saya sendiri yang mendengarkannya di radio. Jangan dulu percaya dengan berita itu. Kita harus benar-benar memastikan tentang berita itu. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan. Benar yang dikatakan Bung Karno. Kita harus tetap waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat. Tapi saya pastikan berita ini benar. Jepang sudah kalah. Kita hanya memiliki dua pilihan. Menjadi besar karena mandiri, atau menjadi budak karena dimanfaatkan oleh orang asing. Jangan putus asa, Syahrir. Kita coba bujuk mereka. Kalau mereka tetap pada pendiriannya, Kalau mereka menolak, kita bicarakan lagi untuk mengambil langkah yang lain. Kita berangkat ke kediaman Soekarno sekarang. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Saya ingin bertemu dengannya. Ya, Bapak ada di dalam. Emang ada apa ya cari Bapak? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh iya, kalau begitu silahkan masuk. Sebentar saya panggilkan Bapak dulu. Pak, ada yang datang ingin bertemu dengan Bapak. Ya, siapa, Bu? Para pemuda yang ingin bertemu dengan Bapak. Ya sudah Pak, saya ke belakang dulu. Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja jika kita tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Mari masuk. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita menyerahnya Jepang kepada sekutu masih diragukan. Apalagi kekuatan militer Jepang yang berada di Indonesia masih sangat kuat untuk mampu menggagalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya pastikan berita ini benar. Jika usulan kami belum diterima, maka akan terjadi pertemuan darah. Ini leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak boleh melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Bung Karno, tenanglah. Hal ini bisa dibicarakan baik-baik. Ya sudah kalau begitu. Mereka tadi memaksa saya untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi saya menolak karena kita harus menanyakan kepada anggota PPKI lainnya. Benar, kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan kembali dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang.
Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta masih bersikeras tidak mau menyetujui usulan kita. Apalagi mereka berdua yang tidak percaya dengan berita. Begini saja, menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan keluar Jakarta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Apakah kalian setuju? Tapi, yang saya bingungkan, mau dibawa kemana kedua tokoh nasionalisme tersebut? Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok di Karawang? Karena di sana dekat dengan pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Benar, saya setuju dengan pendapat kalian. Apa-apaan kalian semua ini? Ikut kami ke Karawang. Dulu, saya mengizinkan pergi tetapi saya dan Guntur harus ikut. Baiklah kalau begitu, silakan kalian bersiap-siap, kami akan tunggu di luar. Sudah selesai, ayo berangkat. Pekerjaan siapa ini? Syahrir. Kira-kira Bung Karno dan Bung Hatta kemana ya? Lebih baik saya tanya Wikana. Kalian bawa kemana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Jangan bohong, rasanya tidak arif apabila kalian marahin kedua tokoh nasionalis itu. Tidak bagaimana? Kita sudah memujuk mereka, tapi mereka saja menolak. Percayalah, jika besok paling lambat pukul 12 mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan, nyawa saya taruhannya. Apakah perkataan Anda bisa saya pegang? Tentu saja. Baiklah, ikut saya ke Karawang. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Mau apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Suparjo, bagaimana keadaan di Jakarta? Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita telah membuang waktu sehari dengan sia-sia. Kita harus ke Jakarta. Sekarang juga, Bu. Silakan masuk. Ada apa? Kenapa tuan-tuan datang ke kediaman saya? Ada masalah serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kami bermaksud menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakan agar tidak timbul kekacauan. Sekarang yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu adalah gagasan yang bagus, mengingat ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau boleh kami ingin meminjam rumah Anda. Kami telah sepakat, jika berita itu benar, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan gunakan tempat ini sepuasnya. Saya izin mau istirahat dulu. Permisi tuan-tuan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.
Tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup. Lalu siapakah yang akan menandatangani naskah itu? Bagaimana jika anggota PPKI sebagai wakil bangsa Indonesia? Jangan, kami tidak mau urusan proklamasi dibawa ke lembaga apapun hasil buatan Jepang. Bagaimana kalau semua yang hadir dalam perumusan teks proklamasi menandatanganinya? Saya rasa jangan. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bu Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Iya Pak, Alhamdulillah. Oh iya Pak, bukankah kita belum mempunyai bendera? Ya ampun, apa ibu saja yang menjahitnya? Tapi Pak, Ibu hanya mempunyai warna kain merah dan putih saja. Bagaimana? Ya itu aja lah, apa-apa, yang penting kita ada niat. Ya ampun Pak, istirahat dulu. Khalif Hidraningrat melapor, rakyat sudah berkumpul. Apakah Bung sudah siap? Hatta sudah datang. Belum. Saya tidak mau keluar kalau Hatta belum datang. Bagaimana, Bung? Apakah Anda sudah siap? Siap. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, untuk ada naiknya dan turunnya. Tapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu dengan pembacaan naskah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa
Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tanah airku tidak kulupakan. Bendera siap.